samurai kan, harus ditempah, diasah sama empu apa tuh? Empu gandreng, empu tantula gitu kan, supaya makin teruji, terasa untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin di mana Mit? Pemimpin Mit? Di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, mudah-mudahan di taraf wilayah kita, mungkin kota Madia ataupun insyaallah provinsi maupun negara gitu. Itu puasa tadi. Ibarat bensin, ibarat apa? Ibarat bengkel, kita ini sedang masuk ke dalam bengkel apa namanya? Hari ini, saat ini kita mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 Maret, kita sudah mobil kita atau tubuh kita ibaratnya mesin masuk ke dalam bengkel. Iya, bengkel apa namanya? Bengkel Ramadan. Bengkel bulan puasa Ramadan. Karena dia bengkelnya ini gunanya untuk apa? Menservis tubuh kita, metabolisme kita, apa lagi? Usus kita. Maka tadi Bapak bilang, coba Bapak bilang tadi kan, bagus juga nggak makan kan? Kalau makan ternyata yang dimakan tepung-tepungan, bukan nggak boleh sekali lah. Tepung-tepungan tahu kan? Sebelah bakso, siomay, walaupun siomay ada bagusnya juga kan? Apalagi mie, bakwan ada sayurnya juga. Cuman katanya sayur dimasak pun kurang bagus juga. Kayak apalagi risol dan sebagainya. Kalau itu dimasukin, bagus nggak usah makan gitu. Artinya daripada kita serba salah, kita nggak makan kita mati. Kita makan tapi makan yang toksik, makan yang tepung-tepungan. Perempuan ini apalagi kan bahaya. Bisa kena apa tuh kalau di rahimnya tuh? Kista. Kalau kusta masih bisa lah kan. Kalau kista yang udah bahaya, kenapa? Nanti susah. Ibaratnya rahimnya gimana? Terangkat kan? Kalau diangkat derajatnya dari sisi Allah dengan pahala, kemuliaan, ketakwaan itu baik. Tapi kalau yang rahimnya diangkat, kan kasihan kan? Kecuali kan udah punya anak 5 atau 2, kalau bapak mungkin 2 aja lah. Nah, udah habis itu nggak apa lah, di stop apa namanya? Diputus apa istilahnya? Ya bukan KB namanya, diputus gitu lah, ditutup. Kalau orang kampung namanya dibalik, dukun kampung. Tadi dukun bidan dulu, sebelum ada bidan, dukun beranak, bisa tuh dibalikkannya. Nah, nanti kalau mau apa digeser lagi, entah kayak mana, pakai kunci T, kunci apa gitu. Hebat orang dulu tuh. Jadi nggak semua dukun itu jahat. Zaman dulu, zaman nenek bapak, dukun beranak dia. Jadi itu dia. Kalau memang kalian sayang sama tubuhmu, kalau kalian memang cinta kepada dirimu, cintai ususmu juga. Minum Yakult tiap jam. Kalau kita memang cinta sama tubuh kita, coba dijaga makanannya, tapi nggak mesti harus setiap hari. Kadang ada cheating day, seminggu entah sekali atau 2 kali untuk ibaratnya semacam fun, makanannya jadi hiburan, makan tadi bakso sekali gitu kan. Kalau enggak nanti kita yang akan menderita karena kita disuruh Allah menjaga tubuh kita kan. Apalagi yang bahaya selain tepung-tepungan tadi termasuk minum-minuman. Banyak yang Bapak tengok di sosmed itu kan, masih SMA bahkan SD udah kena cuci darah dia. Kalau dia nyuci sepatunya atau nyuci baju bagus. Ya kan? Nyuci dosa di istighfar, dia beristighfar gak masalah. Tapi kalau cuci darah udah bagus, gak ada gunanya lagi. Dia gak ada produktivitasnya kan, kayak hidupnya mati segan. Hidup segan mati tak mau kan gitu kan. Na'udzubillah. Itulah, janganlah dijaga masih saat ini boleh sesekali kan. Batasnya Bapak bilang kemarin kan berapa sendok? 2 sendok gula 1 hari maksimal. Kecuali Hamid kerja kuli bangunan atau petani di ladang, itu mau nasi kuli namanya nggak apa-apa karena istilahnya seimbang apa namanya, kalori defisitnya kan gitu. Zaman dulu kan gitu, petani-petani itu makannya sebako atau minum teh manis itu. Kalau sekarang enggak, sekarang banyak kejadian kayak nenek bapak sakit gula. Kenapa? Karena minum teh manis setiap hari, roti dan sebagainya. Udahlah nasi itu gula, mungkin tambah lagi nanti kue-kue dan sebagainya. Lama-lama bengkak. Bagus kita yang mengatur gula, itulah filosofinya. Bagus kita ngatur gula hari ini. Maksudnya gini, kita nikmati juga gula tapi sedikit-sedikit daripada nanti gula yang ngatur kita. Artinya gula itu suka hati dia mau naik insulin atau enggak gitu. Termasuk pertama kali makan itu jangan makan yang manis-manis. Awal mula kita makan harus yang protein atau lebih bagus lagi serat. Kalau kita makan yang manis atau kue atau apa, nanti naik lagi gulanya, lapar lagi dia. Roti gitu. Itulah konsep-konsep kesehatan yang kita lupa. Harus dijaga. Nabi Muhammad sahur dengan apa? Berapa biji kurma?
7 sahur. Bukanya dengan 3 kurma dan air zam-zam tentu. Kalau kita bukanya dengan 3 gelas 3 apa bet? 3 biji risol mayo, risol maya, risol mayu ya bukan. Bakwan, aduh. Boleh dimakan itu tapi pelan-pelan dulu, kasih dulu dia istirahat. Kalau dia ngomong, kalau bisa ngomong ini khusus kita, tolong aku katanya. Kenapa aku dipaksa makan berat atau makan gula? Oke, jadi selama Ramadan ini gimana? Semangat? Puasa lancar? Alhamdulillah lancar tempusnya ya, nggak kayak waktu itu ya. Setahun yang lalu kan apain tuh? Jalan-jalan kemana yang di ini? Itu masa lalu ya, cukup dijadikan pelajaran insyaallah. Karena enak kali puasa ini, Bapak bilang tadi, ibarat seperti kita masuk ke dalam bengkel Ramadan tubuh kita. Di apa namanya? Di servis. Diganti oli samping, oli bawah, oli depan, ya semua lah. Dibuat selnya jadi sehat. Terutama yang Bapak bilang konsep puasa yang 16 jam atau 18 jam lah. 12 jam tubuh udah mulai mengonsumsi gula, 14 jam tubuh sudah mulai mengubah lemak, 17-18 jam itu tubuh sel udah mulai makan. Itulah sel-sel itu udah mulai memakan sel yang lemah dimakannya, tumbuhlah regenerasi sel. Itulah istilahnya autofagi atau autoimun gitulah. Nah, kalau lebih tingkat lagi 20 jam itu lebih bagus lagi, cuman nggak disarankan, paling seminggu sekali lah. Misalnya kita baru sakit kayak Bapak dulu kemarin sakit, kalau habis minum obat misalnya kita selama berapa bulan minum obat terus, disarankan ada detox puasa 24 jam. Boleh minum. Kan ada puasa itu dry water, ada yang puasa kering kayak kita nggak minum nggak makan, ada yang wet fasting, puasa yang basah boleh minum. Nah, itulah namanya intermittent fasting atau IF ya kan, atau OCD. Seperti itu kita. Kalau kita udah bisa ngatur makan kita, yang Bapak bilang tadi, ketika kita udah bisa ngatur makan kita, itu nanti yang lain merembet tuh. Kita nggak terlalu banyak diatur oleh makanan, apalagi makanan kita bisa kita jaga, kita nggak lemas. You are what you eat. Salah satu kunci sukses orang yang sukses itu, apalagi orang yang hebat-hebat seperti Elon Musk, ya kan, Steve Jobs almarhum, dia dari siapa? Mulyono. Dia bisa, salah satu kuncinya bisa mengatur pola makannya, lifestyle-nya itu bisa diaturnya. Salah satunya pola makan dia bisa ngatur makanan, dia tahu kapan mau makan, dia bisa setting sehingga dia nggak sikit-sikit lapar gitu atau lemas. Nah itu kalau kalian bisa mengatur makanan kalian, pola makan kalian, insya Allah itu jalan kesuksesan di awalnya. Hebatlah Islam itu, mengatur kita untuk memanage kehidupan kita dimulai dari makanan. Kan ada nafsu perut di bawah perut. Apa kata Nabi? Sumu, puasalah kalian, tasihu, sehat. Dijamin Nabi kalau kita puasa maka akan sehat. Sehat apanya? Ya tentunya jasmani dan rohani yang Bapak bilang kemarin, seperti ibarat kepompong. Yang kepompong itu kalau dia puasa selama 21 hari itu baru 10 hari, apalagi kita sebulan. Jadilah dia nanti kubu yang lucu. Kemana engkau pergi hilir mudik berganti bunga-bunga yang ayun-ayun bagai itu yang terjadi ibaratnya. Tapi jangan juga puasa seperti ular. Ada istilahnya ular puasa, cuman ganti kulit aja, ganti casing aja dia. Ular itu yang terjadi. Makanya mungkin di sini kalau yang muka-muka kayak ular itu mungkin puasanya nggak niat itu. Jadi puasanya cuma hanya sekedar dapat lapar dan dahaga semata itu kan. Ada lagi puasa nggak sholat, ya nggak ada gunanya lah. Puasa juga pacaran, mungkin menutupi lah pacaran dosa, pahala. Ya na'udzubillah. Jadi tadi ya, maka selain tadi kita puasa diisi dengan sholat, juga isi dengan baca Quran. Apalagi Ramadan ini syahrul Ramadan, unzila fihil hudan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan bijudika amin wa bimtinanika amin ya khairul mas'ulin as-salatut tarawih. Oke, jadi Bapak bilang tadi kita mengisi dengan Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran. Sudah nggak kita mengenali Al-Quran? Sudah nggak kita mendekati Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita?
Sudah nggak Farid membaca Al-Quran, memahami Al-Quran? Udah dibaca Al-Qurannya? Udah berapa juz? Udah khatam? Oh, alhamdulillah. 1 hari 2 juz berarti hari ya. Ya, kalau kita mau mendapatkan cahaya Al-Quran, ya, kalau kita mau mendapatkan apa istilahnya syafaat Al-Quran, syafaat itu kan nanti di akhirat kita butuhkan. Di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat dan syafaatun Nabi atau syafaat Rasulullah. Bagaimana caranya kalau kita mau mendapatkan syafaatul Quran? Ya dengan mengenal Al-Quran, mendekatinya. Kan ada istilahnya, tak kenal kita maka tak sayang, tak sayang kita dengan Al-Quran maka tak cinta maka tak nikah. Nah, gitu ya, bisa jadi, bisa. Jadi kita istilahnya PDKT, kita dekati Al-Quran. Jangan bangun tidur kalian bacanya TikToknya, sosmednya ditengok gitu. Tapi bangun tidur yang di tengah kata Quran atau langsung sholat, zikir, baca Quran, entah 1 halaman atau one day one juz tadi kan, supaya dia bisa menjadi pelindung kita, penerang kita, dan juga bagian dari menyejukkan hati kita. Al-Quran itu bisa menenangkan hati kita, tapi bagaimana caranya? Ya karena kita sering baca itu, jangan di situ mau kita berak, di situ kita mau cari lubang atau cari ember. Di situ kita sedih, di situ kita galau, gegana, gelisah, kalau merana, di situ baru kita lari kepada Quran. Selama ini kemana gitu? Maksudnya kan menuju Allah bisa dengan Qurannya, bisa dengan zikirnya gitu. Jadi dari sekarang dibaca Quran itu, tapi nggak cukup hanya dibaca. Kalau kalau di generasi kita ini, kalian ini saat ini, jangan hanya baca Quran aja. Bapak ulangi, jangan hanya baca Qurannya, tapi baca juga artinya, terjemahannya, naik tingkat lagi baca tafsirnya. Ada Bapak lihat tetangga Bapak, betul nih, Pep, punya burung beo, dia ada burung beo di rumahnya, Pep, burung beo ini bisa baca Al-Fatihah atau bisa melafalkan Al-Fatihah An-Nas, tapi Pep, dia nggak tahu artinya. Nah, kalau Apip tahu Al-Fatihah dan tahu artinya, bagus, berarti beda sama beo. Hamid, Al-Fatihah apa? Artinya apa nggak? Iya, bahaya kali. Hafal juga? Alhamdulillah, gitu ya. Kalau nggak hafal berarti apa bedanya Hamid sama beo? Ini kajiannya kenapa? Karena kita udah dewasa, harus bukan hanya ta'aruf anak SD. Kalau anak SD cuma menghafal, cuma membaca. Kalau kita sudah memahami. Mahasiswa harus lebih tingkat lagi memahaminya. Ya kan? Kalau nggak paham ya tanya sama yang ahli, nggak masalah. Baca aja Quran itu, kalau penting atau apa nggak apa-apa. Yang penting kita niatkan Al-Quran itu sebagai hudalin nas, petunjuk untuk manusia, bahkan hudan lil muttaqin. Kalau yang mau bertakwa, dekatilah atau cintailah Al-Quran sebagaimana cintailah minum ya. Jadi gitu ya, kita kenali Al-Quran bagaimana di Quran. Kalau kalian memang betul-betul suka dengan Quran, dekat dengan Quran, kita tahu di Quran itu semuanya ada, mulai dari tentang iman, jelas. Apa lagi? Ya takwa juga lah, iman. Hukum Islam, syariat, hukum sosial, hubungan kepada sesama, hubungan dia ke siapa? Hubungan kepada tetangga, hubungan kepada sesama saudara seiman tadi, saudara seakidah, saudara sebangsa dan setanah air. Dan bagaimana kepemimpinan Islam, politik Islam, politik di Quran, apalagi ekonomi, seni Islam, kesehatan Islam, betul, dengan apa tadi, sholat, dengan puasa, apalagi zikir, sedekah juga bagian dari kita, kesehatan itu kan. Kalau makanannya madu, habatus sauda, ya kan, jangan jangan lupa tadi kurma didawamkan, sehat itu kurma itu. Apalagi kalau bekam di hadis sekali lah. Kalau orang ini pun enak, tapi perlu juga bekam, karena walaupun darah kotornya udah keluar, tapi kan ada syaraf-syaraf titik kita kayak masuk angin kan, gitu kan, perlu juga. Oke, kesehatan Islam. Dengan ibadah atau dengan zikir itu bagian dari menyembuhkan diri. Kalau kita ibadah, kalau kita zikir itu bagian dari menyembuhkan diri kita. Bisa jadi kita malas itu karena kita kurang ibadah. Jadi dia timbal balik. Begitu kita ibadah, itu semangat hidup kita. Makanya harus ada namanya IP, tahu, ilmu
ilmu paksa, bukan indeks prestasi, tapi ilmu paksa. Paksa kita untuk bisa beribadah. Paksa dulu, nggak apa-apa memang kita ibadah itu kan, nggak apa-apa ibadahnya ada iming-imingnya. Contoh, mau dapat pahala, nggak apa-apa, nggak masalah untuk awal-awal. Puasa anak-anak mau dapat apa? THR atau mau dapat baju raya, boleh awal-awal, tapi setelah itu jangan begitu aja, tapi harus ada motivasi yang meningkat lagi. Apa motivasi utamanya? Yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menjadi yang lebih baik lagi, the best of the best atau the best of me. Be yourself. Kun anta, insyaallah. Ya, di Quran lagi tadi ada ekonomi yang akan nanti kita pelajari ya. Apa makalahnya hari ini? Jual beli dan riba. Riba. Apa kata Allah? Riba itu ya ayyuhallazina amanu apa namanya yang ayat ini? Antara diminkum itu antara diminkum illa antakuna antara diminkum. Apa itu ya? Ayatnya kan? Iya, yang ayat tentang kita harus saling menguntungkan, antara diminkum illa antakuna antara diminkum, yaitu saling menguntungkan atau istilahnya win-win solution. Win-win solution, sama-sama untung, sama-sama senang. Itulah dia. Di Al-Baqarah itu tentang dua berapa ya? Kalau Hamid kan 286 statusnya Min ya. Ini ayat itu ya. Antara dibingkum jadi supaya kita bertransaksi, kita melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan ikhlas atau senang sama suka sama suka. Jangan sampai ada yang terzolimi. Kalau ada yang dirugikan, maka jadinya apa? Kemarin Bapak bilang jual belinya atau akadnya batal, akadnya nggak sah karena tidak sesuai dengan syariat tadi, maka hukumnya jatuh hukumnya haram. Itu udah dihafal belum? Udah dipelajari belum Al-Baqarah itu? Antara diminkum. Itu nanti biasanya dikeluar nanti di ujian komprehensif tentang surat yang apa tadi, antara diminkum. Udah dipelajari di tafsir ekonomi. Ada ayatnya. Kemudian tadi dalam ekonomi juga dalam Quran kita disuruh bekerja. Kata Allah, kalau kita bekerja nanti Allah akan mudahkan kita. Tentunya nggak hanya bekerja dengan otot, tapi Bapak bilang kemarin dengan otak, dengan kecerdasan kita. Bagaimana caranya supaya kita bekerja dengan kecerdasan? Ya dari hari ini dipersiapkan. Bukan berarti yang kerja kuli bangunan atau kerja-kerja di luar sana itu nggak pakai otak. Tetap pakai otak, cuman dia mungkin menggunakan sekian persen saja. Tapi kalau kita mendaya upayakan kecerdasan kita dengan maksimal, itu enak. Kita bisa dihargai dengan level yang tinggi gitu. Kerjaannya bisa penghasilannya bisa di atas UMR bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau dengan kecerdasan. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita nggak menggunakan kecerdasan, ya bisa aja kerja gitu. Tapi nggak sesuai nanti. Sayang lah, kita udah capek-capek kuliah, udah habis berapa puluh juta kita kuliah. UKT-nya berapa? 36 kali berapa semester? 10. Insyaallah 8 ya. Ya. Ya anggaplah bisa 40 juta gitu kan. Kalau tidak dimanfaatkan, kalau tidak dimaksimalkan ya rugi gitu. Bagus uangnya disimpan aja, entah beli apa? Yang Bapak bilang tuh beli ladang, beli ya usaha-usaha gitu, apa gitu. Dah aman, sehari-hari aman, bulanan lancar gitu kan. Ya kalau nggak digunakan uangnya, kalau nggak dimanfaatkan untuk kuliah dengan baik, belajar, sedangkan yang belajar aja belum tentu berhasil gitu kan. Nanti udah semester 6 coba bahas soal-soal supaya bisa nanti bersaingan di dunia kerja baik PNS maupun di swasta. Soal-soal psikologi, SMPTN dulu kan, atau psikotes. Coba dibahas lagi gitu. Oke, baru trik-trik wawancara nanti kalau udah lulus yang tahap kedua kan. Seperti itu, jadi jangan sampai sia-sia pas kuliah ini. Sayang uang kuliahnya tidak dimanfaatkan. Baru kemudian nanti di
Quran juga yang ekonomi nih. Kita nanti masuk ke nanti tentang bagaimana diatur tentang kalau kita sudah punya uang sejahtera, ada konsep namanya ziswaf ya. Ziswaf, apa itu ziswaf? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini nanti diatur bagaimana mekanismenya, konteksnya, cara pengumpulannya, kemudian cara pemberiannya. Jangan hanya bersifat konsumtif. Mau mengerti konsumtif? Konsumtif itu habis gitu aja. Dikasih uang atau dikasih sembako, salah itu konsepnya. Untuk jangka pendek bolehlah sementara kalau dia udah kelaparan kali. Kalau zakat harta harusnya dia menggunakan konsep produktif. Zakat produktif itu yang harus dipelajari, nanti kita bahas tentang zakat itu. Namanya konsep jaminan sosial. Ya, sama kayak konsep BPJS ini kan konsep jaminan kesehatan. Ya, BPJS apa? Badan Pelayanan badan. Kalau Islam sistem jaminan sosialnya, kesejahteraan sosial dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Zakat itu baik, bagus 2,5%, tapi nggak cukup. Kalau mau yang terbaiknya, yang mantapnya dengan sedekah, infaknya, terutama wakaf bagi orang kaya gitu. Wakaf itulah yang membuat universitas di Mesir yang tertua di dunia, universitas Islam tertua. Kalau yang universitas tertua di umum namanya Harvard atau Oxford ya. Harvard di Inggris, Oxford di Amerika. Kalau universitas Islam tertua di muka bumi itu di Mesir. Tahu Mesir, Medan Pesisir, apa Pantai Labu sini sedikit belok kan. Di Al-Azhar, apa namanya? Universitas Al-Azhar di Kairo sana, Brastagi, Sembahe belok sedikit enggak ya? Di Kairo ada namanya Universitas Al-Azhar. Mahasiswanya gratis. Cuman kan biaya hidup lah kan. Ada juga yang di asrama ditanggung. Dengan apa kok bisa gratis? Dana wakaf tadi masyarakat atau umat Islam. Padahal negaranya nggak sekaya kita, tapi bisa menggratiskan Pendidikan. uang kuliah. Kita di UIN gratis ya. Tapi ada juga yang gratis ya. Itu pun berapa orang ya? Apa yang ini ya, beasiswa yang 400.000 itu ada juga atau yang KIP ya. Oke, jadi intinya jangan sampai lepas dari Al-Quran, jangan sampai jauh dari Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran. Kalau belum bisa jadi pembelajar Al-Quran, kalau belum bisa jadi yang mengajar Al-Quran, pengajar Al-Quran, jadi pelajarnya, pembelajarnya, ya. Supaya tadi ketika di hari kiamat atau minimal pas di kuburan kita tidak gelap nih. Amit takut gelap nggak? Takut kan? Nah, sedangkan kita di bumi aja atau di dalam hidup kita takut gelap, ya takut nggak gelap? Kalau Amit tadi takut dia ditinggal sama pacarnya kan? Takut gelap, apalagi nanti di kuburan selamanya kita gelap. Kecuali apa? Kata Nabi, nawwiru buyutakum, terangilah rumahmu, bahkan nanti kuburanmu dengan bil Quran, dengan Al-Quran. Ya, itulah nanti menjadi cahaya dalam kehidupan kita, pelita kita, dan juga cahaya ketika di kuburan kita. Kalau istilah Quran ya betul namanya al-misbah, semacam, tahu kalian lampu teplok? Tahu, Pak. Ya kan, lampu teplok itulah dia cahaya Quran itu. Cahaya yang menyala di dada kita, cahaya ilahi, cahaya Quran. Bagaimana cahaya itu bisa menyala bangku, menyala Quranku? Nggak boleh disemain, Pak. Nggak boleh ya. Caranya supaya gimana caranya supaya Hamid ada cahaya Quran dalam dadanya? Dipelajari, Pak. Dipasang, iya, dipelajari, dekati, dibaca setiap saatnya. Kalaupun lagi maaf cakapnya, misalnya lagi haid, kan bisa dengar Al-Quran. Nah, bisa sambil dengerin ceramah-ceramah Ustadz, tapi ceramah yang tafsir ya gitu, sehingga nggak setiap hari nggak lepas dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran yang utama dan pertama untuk kita semuanya. Itulah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Dan untuk selanjutnya supaya makin semangat lagi kita mendekati Al-Quran atau ajaran Islam, kita kaji sedikit makalah kita hari ini tentang jual beli dan riba.
ngeri banget gitu kan. Mudah-mudahan kita terhindar dari riba. Oke, selanjutnya silakan ustazah kita Al-Mukarram Al-Ustazah Eva Diguntiang dan bersama Salsa Ustazah Salsa dan Ustaz Afif juga insyaallah. Ya. Oke, silakan. Udah ya? Oke. Siapa? Kita depan. Jauh ya jaraknya, biasa dekat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di bulan suci Ramadan ini. Amin. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai jual beli dan riba, di mana ditemani oleh saudari Eva dan saudari Salsa. Dan materi pertama disampaikan oleh saudari Eva, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jual beli. Jual beli sendiri berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bai', merupakan bentuk masdar dari bai'an yabi'u, bai'an yang artinya menjual. Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-syara atau bentuk masdarnya syara yang artinya menjual. Adapun definisi jual beli menurut Sayyid bin Sabit ialah jual beli merupakan pertukaran antara harta dengan harta atas dasar saling rela maupun memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang kedua, jual beli dalam perspektif hadis Nabi. Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jual beli dengan penipuan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan si pembeli, di mana Nabi bersabda, "An Abi Hurairah qala nasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i hasadi wa kana bai'u gharam." Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan hasha atau melempar batu maupun kerikil, dan jual beli dengan cara menipu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, jual beli secara hasha. Jual beli secara hasha ini merupakan jual beli dengan adu ketangkasan maupun menggunakan undian. Biasa kita temui di pasar malam kayak es gelang itu merupakan jual beli hasha, ini dilarang. Dan yang ketiga, jual beli dengan menyembunyikan cacat yang dijual. Hal ini dilarang karena dapat merugikan si pembeli. Dan yang keempat, menjual barang yang sudah dibeli orang lain atau bayi rajul al bayi akhi, di mana dari Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sebagian kamu menjual sesuatu penjualan sebagian yang lain." Ini contohnya, misalnya saya pedagang salsa, beli barang ke saya, udah dibayar sama salsa, ternyata ada Habib datang ke saya mau beli barang saya. Ini nggak boleh karena itu udah milik salsa. Oh, udah diboking. Ya, kan ada dibayar. Sama kayak di sini, sama kayak ini loh. Lah khidbatan apa, tidak ada, kalau udah orang udah dikhidbah tidak boleh dikhidbah lagi. Kalau udah dilamar nggak bisa ada lamaran lagi kan gitu. Ini kayak di sini. Dan yang kelima, jual beli dengan cara menjual barang dagangan sebelum sampai di pasar. Ini nggak boleh karena dapat merugikan si penjual. Dan yang keenam, jual beli curang. Jual beli curang ini biasanya dilakukan di acara lelang. Acara lelang contohnya misalnya saya punya acara lelang. Salsa ini merupakan komplotan saya. Si Habib beli harga 50, karena salsa komplotan saya jadi si salsa menawar dengan harga 100. Ini nggak boleh karena ini
biasanya di daerah saya ini namanya ajakan buah. Contohnya itu rambutan. Rambutannya ini biasa berbuah bulan 8, tapi karena takut ditelan orang, jadi dibayar dulu biasanya. Dan yang ke-8 jual beli barang yang diharamkan seperti khamar dan babi. Yang ke-9 jual beli barang yang tidak dimiliki. Yang ke-10 jual beli sperma binatang, di mana diriwayatkan